Bapak Ibu, kita akan membahas tentang state of being dan state of mind, atau present, hadir, dan active listening, atau bagaimana kita mendengarkan dengan aktif. Membangun sebuah pesan yang selaras kepada orang lain membutuhkan kemampuan diri dalam hal kehadiran. Filosofi coaching sangat berkaitan dengan kemampuan seorang coach, yaitu present dan active listening. Adapun filosofi coaching adalah trust yang terdiri dari truthfulness, yaitu jujur, adalah hal yang penting, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal yang benar dan akurat melalui perilaku dan perkataan. Hal tersebut membuat kehadiran seorang coach mudah diterima, karena kebenaran berbicara tentang melakukan sesuatu secara aktif, bukan sekedar keberadaan. Responsibility atau tanggung jawab berarti membuat respon seperti yang telah dijanjikan dan harus berani mempertanggungjawabkan, termasuk dalam pikirannya, perkataan, sikap, dan perbuatan. Uniqueness yaitu menerima keadaan diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, sehingga tidak perlu menjadi orang lain. Cara berpikir dan bertindak tersebut berdampak bagi seorang coach bisa menerima keunikan orang lain. Self-control atau pengendalian diri adalah penguasaan diri, yang berarti menahan, menguasai diri. Ini adalah keunggulan orang yang mampu mengendalikan seluruh keinginan dan hasrat, sehingga mempersembahkan diri untuk orang lain. Hal ini merupakan kekuatan batin yang membawa semua keinginan yang bisa dikendalikan. Timelines yaitu waktu berkaitan dengan kesempatan atau momentum. Dalam kehidupan ini, jika kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Pada prinsipnya, setiap orang ingin diperhatikan, dihargai, didengarkan. Oleh karena itu, kemampuan mendengarkan dengan aktif atau seringkali disebut active listening sebagai modal penting dalam coaching. Mendengarkan adalah suatu keterampilan. Anda bisa belajar bagaimana mendengarkan lebih baik, dan sebenarnya ketika Anda berbicara, Anda hanya mengulang apa yang Anda ketahui. Tetapi jika Anda mendengarkan, Anda akan belajar sesuatu yang baru. Active listening itu mendengarkan, bukan untuk menjawab, bukan untuk berdebat, memarahi, atau menasihati, tetapi mendengarkan untuk bisa memahami. Seorang coach harus mampu mendengarkan dengan pikiran, masuk dalam dunianya, fokus di balik kata-kata, dan menghindari pikiran yang mengelana, karena itu bisa sesat pikir. Mendengarkan melalui kata-kata yaitu dengan cara menggunakan parafrasa, meringkas poin-poin penting, menghindari menyelesaikan pertanyaan peserta didik, menghindari memberi solusi, menghindari memberi nasihat, kemudian baru mengajukan pertanyaan. Mendengarkan dengan membaca bahasa tubuh yaitu diwujudkan salah satunya kontak mata, membedakan antara verbal dan nonverbal, dan memahami gestur tubuh. Mendengarkan dengan intuisi yaitu mendengarkan makna di balik kata-kata, gerakan tubuh, atau mata, dan uji intuisi dengan bertanya kepada coach. Prinsip active listening buat seorang coach adalah 80-20, yaitu 80% mendengarkan dan 20% merespon dengan pertanyaan yang memberdayakan. Bagaimana Anda bisa berlatih active listening? Yaitu dengan cara diam, mendengarkan, menikmati, menyesuaikan, mengapresiasi, kemudian meringkas apa yang Anda dengarkan untuk menjadi pertanyaan. Yang membuat Anda tidak active listening adalah judgmental, asosiatif, dan asumtif. Prinsip yang kedua, active listening adalah jika Anda bicara, maka Anda tidak mendengarkan.